Apakah menurut JJ sendiri eh, Cina kita kalah emang karena udah situasinya nggak nggak nyaman, apa karena emang udah Oh, sini lagi telepon saya. oh gitu gitu nggak apa 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 Jangan, jangan. nggak apa apa nggak apa Jangan, jangan. nggak apa nggak apa angkat nggak Jangan, jangan. tunggu ya guys Jangan, jangan, jangan. nggak apa Nggak apa-apa. ya kan mungkin ada perlu ini kita itu dulu aja penting nggak apa itu mah beda J santai aja J Ya, apa sih? nyesel nggak sih J akhirnya Ini salah Coach sih. Coach. Dua pemain ini barengan ya barengan. dulunya barengan nih Barengan. Nggak tahu barengan ya. Saya nggak barengan saya nggak lihat langsung. barengan Aku tahu. Saya nggak lihat soalnya langsung ya. Barengan. Hai guys, Denny di sini. Nah, kali ini gua udah sama yang mungkin orang ditunggu-tunggu nih. Dari setelah kepulangan atau kegagalan timnas Indonesia, ada info apa sih, ada berita apa sih? Ya, kayaknya nih salah satu orang yang ditunggu-tunggu sama penggemar timnas Indonesia. Ada JJ. Halo J, apa kabar J? Baik, apa kabar? Kapan J balik dari Arab? Kemarin kan ngikutin perjuangan timnas ya di ronde 4. Betul, selama apa ya? Ada pertandingan di sana, saya ikut terus. Mulai dari pertandingan Saudi Arabia dan juga pertandingan lawan Irak. Dan 2 hari yang lalu baru balik. 2 hari lalu baru nyampe. Itu apa yang bikin JJ kayak tetap harus mendukung perjuangan timnas? Oh, sebenarnya apa ya? Jujur sebelum ikut timnas, mulai dari tahun 2020 ya, mulai ada coachin, itu saya benar-benar nggak ada sama sekali perhatian ke timnas. Tetapi setelah ikut ya dan ikut 5 tahun ya, dan setelah itu ya jadi kayak jatuh cinta lah. Memang sebelumnya juga suka bola, tapi nggak ke timnas gitu sebelumnya. Tapi setelah udah mengenal dan sepak bola Indonesia seperti apa, jadi makin jatuh cinta. Akhirnya saya minta juga ke tim YouTube saya biar kita berangkat ke Saudi Arabia gitu. Nah, kita ngomongin karir JJ dulu awalnya kan. JJ kan mungkin bukan yang di bidang di sepak bola, apalagi Indonesia kan, tapi emang suka bola. Nah, gimana ceritanya bisa jadi tiba-tiba translator timnas lah? Proses-prosesnya dari awal. Jadi orang banyak yang salah sangka dan juga dulu pernah ada berita juga kalau saya dipilih dan tawarkan oleh kedutaan besar Korea Selatan. Tapi itu salah sebenarnya. Jadi saya sebenarnya dikasih kerjaan freelance. Ya, dunia translator ini nggak tahu ya di translator Inggris itu atau apapun bahasa yang lain. Tapi kalau bahasa Korea itu ada community gitu. Jadi waktu itu nggak ada community translator, tapi kayak mulut ke mulut biasanya. Jadi kalau ini bisa bagus, ya biasanya ditawarin. Ya rekomend kerjaan translate. Nah waktu itu ada teman saya translator juga, dia kasih lempar. Orang Indonesia bukan? Orang Indonesia, cewek. Oke. Tapi karena cewek nggak bisa katanya, jadi iya. makanya lemparnya ke saya. Emang apa gitu, translate apa gitu kan? Ternyata ya tentang sepak bola, katanya Sinteyong yang datang. Waktu itu kan saya kenal gitu, saya Sinteyong pasti orang Korea yang suka bola pasti kenal lah gitu, tahu siapa itu. Jadi akhirnya saya langsung mau. Padahal waktu itu nggak ngerti, masih di minus ya? Iya. Masih di minus. By the way, fokus. Ini dua-dua anak binus nih guys. Jadi saya fokus buat belajar aja waktu itu. Karena ya habis kerja di Korea lama 3 tahun wajib militer, saya kumpulkan uang buat kuliah aja, fokus kuliah. Jadi nggak mau terima kerjaan, tetapi karena kerjaan sepak bola dan kerjaan Sinteyong ini saya langsung ambil. Hari itu juga langsung datang. Oh gitu, nggak mikir lagi ya? Nggak mikir. Walaupun itu pressure sebenarnya, langsung tim nasional kan ibaratnya kan? Saya nggak pernah mikir kayak gitu sih, nggak ada pressure kayak gitu dari dulu. Ya udah, saya berani aja gitu. Dan datang langsung ketemu coach di situ hari itu juga. Pas ketemu coach tuh apa yang coach sampaikan sih? Karena kan mungkin kan sebelumnya coach nggak kenal kan mungkin kan, atau nggak tahu segala macam. Karena kan apalagi translator itu kan salah satu peran yang penting ya. Karena salah mengartikan aja mungkin udah beda nih maksudnya. Coach itu nyampein apa yang pesan paling penting lah buat JJ sebagai translator. Tapi waktu itu kan freelance. Iya. Jadi saya freelance 3 hari. Jadi hari ketiga itu hari tanda tangannya coachin di Pekansari. Nah, jadi selama translate itu
coach merasa juga nggak ada masalah, dan saya dulu pernah main bola pas di Korea. Jadi mengerti bola, suka bola. Tahu lah ya. Betul. Jadi nggak ada masalah juga, apalagi kita kan ngomongin kontrak dan lain-lain. Jadi ya udah, coachin oke juga. Akhirnya agennya coachin yang malah kayak terus-terusan hubungi saya, kayak minta tolong bantuin ini itu. Jadi sampai coachin tanda tangan, balik ke Korea, balik lagi ke Indonesia, udah mau training camp, itu pun saya belum dikontak sama PSSI. Oke. Sama sekali. Masih freelance berarti ya? Bukan, saya bingung makanya. Saya kerja apa enggak gitu kan. Tapi kata agennya, kamu tetap kerja katanya. Lah, cuma dari satu sisi kita nggak jelas ya. Iya, makanya tapi kan nggak dikontak sama PSSI. Saya gimana kerja? Emang yang kasih gaji saya siapa gitu? PSSI katanya. Tapi nggak ada kontak. Itu udah berjalan berapa lama berarti? Itu belum ada. Saya kan 3 hari freelance. Habis itu kan saya udah selesai. Terus kata agennya, saya bakal kerja di sini gitu. Tapi nggak ada kontak sama sekali. Coaching udah balik, udah mau training camp besok. Itu pun belum ada kontak kabar ya. Belum ada sama sekali. Terus saya disuruh datang aja. Hah? Datang aja gitu. Itu ke Cikarang, dari Jakarta ke Cikarang gitu. Ya udah saya datang aja gitu. Disuruh datang sama agennya, ya udah datang dan kerja, dan tanpa gaji waktu itu, tanpa ada kontrak, tanpa ada kejelasan apa gitu. Ya udah saya kerja aja sampai selesai training camp pun belum jelas. Udah gitu sih. Belum jelas guys. Dari hal kecil aja kadang masih agak suka miskomunikasi mungkin J ya. Bener J ya, mungkin J. J terus ya mimpi kita gagal Piala Dunia. Mungkin kalau menurut gua yang paling sedih, selain pemain ya, yang paling sedih mungkin warga negara Indonesia. Tapi kalau menurut gua yang paling kecewa ya kalian di era kepelatihan Sintayong. Karena mungkin menurut gua kecewanya ya ini tinggal beberapa saat lagi ya. Kalau paling sedih mungkin seluruh warga negara Indonesia. Tapi paling kecewa mungkin kalian. Mungkin ya tinggal beberapa langkah, kalian mungkin nggak ngerasain kayak bakal kayak gimana terus langsung tiba-tiba dam. Pas Coach Sintayong tahu timnas Indonesia ternyata gagal, apa katanya Ji? Dia ada chat atau gimana atau gimana? Jujur setelah selesai pertandingan lawan Saudi Arabia kita chatan ada. Tetapi setelah lawan Irak nggak ada. Belum ada. Nah, itu biasanya kadang-kadang dia chat juga. Saya kan upload story apa gitu kan, dia chat, dia balas. Tapi setelah lawan Irak belum ada. Jujur belum ada. Karena mungkin sama-sama tahu kondisinya ya. Mungkin kayak jadi satu sisi JJ kayak mau chat coachin kayak ini lagi coachin juga kadang kita tahu lagi mungkin gimana perasaannya, mungkin itu gimana. Biasanya kan tetap chat-chatan kan. Saya juga sungkan karena lagi ada masalah pemecatan kan di Korea. Jadi saya juga sungkan dan nggak tahu beliau juga lagi ada masalah atau apa gitu. Saya nggak tahu. Jadi belum ada chat saya juga sih. Terus pas lawan Arab tuh Ji emang chatannya apa sih? Kalau kita boleh tahu. Sebelum tanding saya minta kata-kata lah gitu buat semangatin gitu. Ya. Semangat aja udah. Itu doang udah. Habis itu teleponan biasa. Kita ngomongin hal-hal biasa, saya bilang ya semangat juga gitu, nggak apa-apa gitu, makalah itu wajar dan lain-lain. Itu kayak percakapan yang biasa gitu, nggak ada yang lain. Tapi kalau dari JJ sendiri lah, JJ kan udah gitu sama coachin 5 tahun, terus tiba-tiba pergantian pelatih. Pas di saat pergantian pelatih, apakah JJ ngerasa kayaknya ini Indonesia udah emang nggak lolos ke Piala Dunia? Pas pemecatan itu maksudnya? Iya, setelah beberapa hari kemudiannya lah. Kalau menurut JJ sendiri lah, ya kayaknya nih emang. Maksudnya harapannya atau? Bukan, feelingnya. Jujur belum tahu soalnya. Kan beberapa hari kemudian itu nggak tahu. Dan setelah diangkat Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, ya nggak tahu juga dia gaya permainannya kayak gimana. Betul. Tetapi setelah lawan Australia itu udah kan itu heboh juga ya waktu itu ya. Dan setelah itu juga saya melihat lagi, pantau lagi pertandingan berikutnya lagi masih belum kelihatan gitu. Sampai lawan Chinese Taipei menang besar pun belum kelihatan. Sampai lawan Lebanon apalagi belum kelihatan. Maksudnya sebenarnya mau gaya permainannya kayak gimana sih itu? Soalnya dia passingnya kayak kalau kita bilang you pass. Jadi passingnya kayak muter kayak gini aja terus.
Dan pas udah nyampe titik di mana timingnya kita harus menyerang dengan taktik yang dia siapkan, tetapi belum kelihatan. Ya. Belum kelihatan. Jadi bingung aja waktu itu. Bisa nggak gitu? Ya makanya mungkin coaching juga sempat omong ya kemungkinan memang mungkin 30% nggak nyampe gitu. Saya pun bilang kemarin di podcast sama Bang Akmal, itu juga saya bilang 12% nggak nyampe. Itu sih. Terus kalau Akmal bilangnya berapa persen kira-kira? 10. Oh gitu. Saya bilang saya naik 2% deh. 12% oke. Tapi sebenarnya ngelihat dari permainan lawan Australia mungkin ada ngerasa dari sisi Coach Patrick agak ngerasa pede kali ya. Mungkin saya rasa begitu. Ya agak pede kali ya dengan pemain-pemain yang kebanyakan pemain di Eropa, lawannya Australia. Mungkin kita lebih inilah pede-pedenya. Tapi ternyata dengan main terbuka malah terbantai. Itu dia. Makanya mungkin PD-nya tanpa ada alasan juga sih itu kayak. Iya. Jadi saya lihat juga memang sepertinya PD gitu. Makanya dia berani pakai sistem dia, pakai permainan dia, tapi cuma gagal kan gitu. Gagal total dan balik lagi ke 3 back katanya. Iya. Ya itu sih saya lihat. 3 back juga akhir-akhir ini kan. 3 back juga kurang sih sebenarnya saya lihat. Pemilihan komposisi pemainnya mungkin. Bukan komposisinya, permainannya. Oke, walaupun pakai 3 back. Iya. Oke. Saya lihat kemarin, saya juga kan analisa terus pertandingan lawan Bahrain, Irak semua, tapi memang ya nggak bisa bicara di sini semua ya masalah taktik, tapi kurang aja saya lihat, banyak kurang. Dan juga kan kadang banyak yang banding-bandingkan kan sebenarnya. Yang belakangan ini kan berapa match dapatnya 6 poin, yang coach ini setelahnya berapa match 6 poin, iya kan? Itu parah banget sih. Iya kan, banyak kan? Iya kan? Sering pasti dia juga dengar. Siapa yang ngomongnya? Ada. Iya. Adalah sesosok. PSSI. Oh iya benar. Adalah sesosok. 6 match. Pelatih sebelumnya berapa match? Cuma 6 poin. Yang pelatih ini sekarang baru berapa match? Udah 6 poin. Ya, kita sebenarnya gue bukan membela siapa-siapa ya. Perbandingan match-nya juga beda. Di satu sisi di era sebelumnya mungkin perbandingan match-nya dapat poinnya tuh dikit-dikit. Tapi lawan tim besar. Betul. Lawan Australia di kandang, lawan Arab Saudi di tandang. Ya kita dapat 6 match baru berapa game, ya lawannya kan lawan Cina sama Bahrain yang otomatis kita emang targetnya emang menang di kandang kan. Ya itu juga lawan Cina juga penalti kan. Nah, gue mesti mau tanya nih. Kalau JJ kan udah ngelihat tuh udah ikut sama coach dari 2020 sampai 2025. Selama timnas berjalan dan sampai setelah coachin dan kalian nggak melatih timnas lagi, Jay. Sosok apa yang emang sekarang ini di timnas itu udah punya tapi di era sebelumnya nggak ada? Sosok apa yang nggak punya? Sosok siapa? Apakah emang oleh Romani? Kepingan yang selama ini? Maksudnya dari pemainnya. Jujur kalau saya sebut ya 2 pemain sih, Pelupesi sama Oleh ya. Waktu kalau Pelupesi belum ya sama coachin ya? Iya, mungkin kalau Oleh juga kalau ada coachin bisa lebih baik menurut saya. Iya. Karena saya lihat Oleh itu jarang mau bertahan. Saya lihat. Iya. Jadi mungkin itu yang mungkin akan diperbaiki duluan pasti sama coaching. Itu sih. Jadi Pelupesi juga kan menurut saya bagus juga. Iya benar. Dia sebelum dapat bola pun dia scanning terus. Iya. Saya lihat beberapa kali dan juga passingnya lumayan punya kualitas yang baik gitu. Cuman telat aja gabungnya aja. Udah sayangnya itu. Iya. Jadi kalau bayangin kalau misalnya di era Coach Sain udah ada Oleh sama Joey Pelupesi. Tapi tadi kan kalau misalnya kita tanya kepinginan hilang. Tapi di era Sintayong Coach Sain ini kira-kira yang kebanyakan bikin bukan menghambat ya. Gue bilang menghambat deh. Yang bikin menghambat jalannya permainan timnas itu apa? Di satu sisi apa tuh yang bikin mungkin disiplin pemain. Nah. Mungkin kalau di awal-awal ya, itu banyak masalah administrasi, PSSI. Tapi mungkin setelah udah ganti jadi Pak Erik yang jadi ini kan ketua umum, memang banyak perubahan bagus secara financial, secara administrasi juga sama. Saya mengakui memang luar biasa gitu kontribusinya. Tapi karena mungkin di awal-awal yang round 2 lawan Irak dan lawan Filipina waktu itu juga banyak masalah. Vietnam, ya. Karena coachin juga minta terus biar
kasih tiket bisnis Oke. ke pemain, minta charter dan lain-lain karena perjalanan lumayan jauh sampai ke Irak. Dan setelah itu pun kita harus lawan Filipina setelah 3 hari kemudian. Ya itu yang tidak nggak terkabuli gitu. Akhirnya jadinya pemain capek dan akhirnya kita bisa cuman menghasilkan seri lawan Filipina 1-1. Itu pun untung-untungan kan. Iya. Kebobolan duluan. Iya benar. Kelihatan sebenarnya pemainnya di situ capek sih pemain. Memang. Dan ya mungkin bisa dibilang alasan aja gitu. Tapi mungkin kayak hal-hal administrasi sih sebenarnya yang paling besar menghambat jalannya coach waktu itu sih. Tapi ya setelah itu udah membaik sampai round 3 itu udah bagus banget dan banyak yang Bapak Erick Thohir ya bantu banyak. Tapi Jay, setelah kenapa ketawa? Ketawanya tuh kayak ada sesuatu gitu ya. Jay, tapi ketika gue masih penasaran ketika Coach Shin diberhentikan kontrak sama PSSI, Coach Shin itu perasaannya tuh marah, sedih, kecewa atau gimana Jay sebenarnya? Jujur saya nggak tahu awalnya kayak gimana. Kan memang lagi bareng, tapi biasa aja dia. Dan hari itu juga dia langsung main golf. Sorenya memang ada janji. Iya. Sebelum ada pemecatan. Soalnya kan pagi hari datang, Pak Marji datang kasih surat. Dan memang sorenya kan udah janjian mungkin siangnya udah janji udah main golf. Beberapa hari itu ya saya lihat ketemu juga kayak biasa aja gitu kelihatannya, tapi ada hari kapan kita makan bersama sama siapa nih? Semua staf pelatih. Sebagai perpisahan. Dan waktu itu udah dikasih tahu sebagai perpisahan? Enggak sih, cuman makan malam aja gitu. Udah kita setiap minggu waktu itu makan malam bareng terus. Dan itu terakhir banget. Dan akhirnya saya buat video juga. Semua staf pelatih ucapkan terima kasih dan lain-lain. Ya itu kelihatan sedih. Dan coach juga ya bilang ya jujur nggak tahu juga kenapa saya harus dipecat itu. Itu sih. Tapi pas itu udah ada dengar nggak nama yang bakal mengganti Coach Shin? Nggak tahu. Hari itu nggak tahu tanggal 6. Iya. Sebelum diumumin nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Sebelumnya ada 2 calon yang kita prediksi. Salah satunya ya Patrick. 2 calon, salah satu Patrick. Ya. Satu lagi siapa kalau boleh tahu? Nggak tahu. Itu yang cari tahu tuh si kita bilang Super Jin. Jin yang analisis. Nah terus J, kalau Coach Shin kan mungkin masih bisa perasaan tadi kasih tau. Perasaan JJ gimana pas begitu? Udah. Kesel banget. Kesel itu lebih kenapa? Ya kita kan bukan jelek gitu dan seolah-olah kita dijelek-jelekin itu karena gagal di AFF. Itu kan memang ada perjanjian di antara Pak Erick sama Coach Shin. Dan itu pun saya yang dengar 3 kali tuh. Masa Coach Shin sendirian ketemu Pak Erick kan? Siapa yang translatorin? Nah, makanya dan saya dengarnya itu ya kita pakai tim U23 dan gagal pun nggak apa-apa, kita uji coba aja biar kita persiapan U23 yang kemarin gagal lolos Piala Asia sama SEA Games kali ini. Yang penting kita juara SEA Games saja. Kita targetin itu. Makanya kita pakai tim U23, tapi kita kan gagal kan di situ. Kalah dan kita nggak bisa masuk 4 besar. Kok kalah? Tapi kenapa pundit-pundit kayak banyak yang kata-katain kita gitu, jelek-jelekin kita. Maksudnya ini kan uji coba juga gitu dan lawannya juga timnas senior gitu. Benar. Walaupun ASEAN senior tetap senior ya. Mereka timnas juga gitu tingkatnya gitu. Beda sama U23 gitu. Ya udah, jadi gara-gara itu kita gagal dan dipecat. Kayaknya seolah-olah gara-gara itu dipecat. Besar-besarin karena itu kayaknya kan. Iya kan. Padahal lawan Saudi kita menang kan. Udah berubah total gitu kan. Dan sebenarnya kan pun yang faktanya kan perjanjian Coach Shin sama Pak Erick kan ya pakai U23 aja kan. Memang. Bukan harus gimana-gimana. Tapi di tengah-tengah Pak Erick juga agak berubah. Gitu. Pasti presscon. Presscon atau interview saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba berubah dan itu yang kayak agak bingung sebenarnya. Agak sedikit beda ya. Mungkin ada permainan media mungkin, tapi pas di belakang media kan kita udah
ada obrolan. Iya. Jadi saya percaya aja gitu. Setelah itu selesai, banyak kata-katain kita dan udah kita juga pantau pemain-pemain di Bali. Tiba-tiba kayak ada suasana-suasana nggak enak. Dan ada yang telepon saya juga dan agak keras. Bukan keras, ada omongan yang nggak enak dengar. Itu tiba-tiba aja gitu, ngomong nggak enak gitu, nggak ada. Jadi waktu itu kan ada coaching, ada foundation. Ya. Mau undang semua. Semua siapa nih maksudnya? Ya, mulai dari Pak Erik, para exco. Tapi tiba-tiba ada salah satu orang yang bilang, J, jangan dulu. Kok jangan dulu gitu? Itu udah tahu gitu, udah kayak aneh banget gitu kan? Kenapa? Undang doang gitu, undang kita mau adain acara gitu kan? Kok jangan gitu? Dari situ udah agak aneh. Dan setelah balik ke Jakarta sama Coach Chen, katanya mau meeting tanggal 6 pagi, buru-buru. Oke. Ayo meeting. Gitu ya. Oke. Dan dari situ sebelum surat itu nyampe ke Coach Chen berarti ya? Betul. Dan itu udah ada rumor-rumor Coach mau dipecat. Itu doang sih. Dan ada yang bilang terima kasih Coach ini. Gak tahu siapa yang ngomongnya. Ada apa tuh J, tiba-tiba di tengah jalan kok awalnya pakai U23 tapi kayak tiba-tiba kenapa nih Pak? Kita nggak tahu J ya. Ada tiba-tiba berubah pikiran dari awalnya. Ya nggak apa-apa lah, U23 aja di tengah jalan kok berubah. Gak usah dijawab J, nggak apa-apa J. Tapi memang ya tadi bertanya kan gitu perasaannya kayak gimana. Ya memang kesel banget. Kan ya oke, kita aja yang selesaikan, kita yang dicaci maki nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya gagal gitu, ya jangan orang lain terus nggak lolos gitu maksudnya. Mendingan kita aja yang udah ya menurut saya dari awal sampai lawan Saudi Arabia itu udah bagus gitu. Betul. Dan kita udah merencanakan kita mau memenangkan pertandingan lawan Australia. Iya. Yang pas di kandangnya mereka gitu. Kita udah merencanakan bagaimana kita menang mereka gitu dan setidaknya seri. Seri aja udah kemungkinan besar kita bisa lolos langsung soal waktu itu. Dan kita udah merencanakan, memikirkan kita langsung lolos Piala Dunia, tetapi gimana nggak kesel gitu. Tapi pemain yang paling dicintai Coach Shin siapa sih? Nggak pernah ngomong. Coach Shin nggak mau kasih pilih. Karena biar semuanya sama rata ya. Nggak ada yang di anak emasin aja. Tapi kalau misalnya gue pengen nanya sih Jay, sebenarnya ini agak-agak ini balik Jay lagi sih, terserah. Ada nggak sih pemain yang selama ini udah masuk di era Coach Shin, pemain naturalisasi yang emang bukan pilihan Coach Shin? Era Coach Shin bukan pemain pilihan Coach Shin sendiri. Semua pilihan Coach Shin. Gitu. Dan semua cocok. Semuanya. Setelah gabung, cocok nggak dengan pemikiran Coach Shin, skemanya, apanya segala macam? Sebenarnya ada satu pemain yang Coach Shin nggak mau naturalisasi. Oke. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Coba dipaketin aja. Oke. Sama satu pemain ini yang Coach Shin mau. Ya udah dipaketin. Dan ya memang dasarnya kan itu keinginan Coach Shin. Ya. Jadi tanda tangan. Ya nggak mau gimana gitu. Dipaketin. Dan juga katanya kita semuanya aja dinaturalisasi. Kan database-nya kan banyak jadinya. Dan tinggal kita pilih udah. Dan setelah kita naturalisasikan 2 pemain ini barengan ya? Barengan. Dulunya barengan nih. Nggak tahu barengan ya? Barengan. Kok tahu? Saya nggak lihat soalnya langsung kan. Barengan. Ya, habis itu udah coba dipilih dan dipakai lah gitu. Ada dua-duanya nggak cocok. Oke. Dari sistem permainan atau dari personal? Ada personal juga, dari sistem permainan juga, dari pemainnya juga. Menurut Coach Shin ya kurang. Dari yang selama ini udah di naturalisasi yang paling Coach Shin emang ini cocok yang sesuai gua harapkan. Sukses naturalisasi maksudnya. Iya. J sama Verdong. Dua itu sih. Itu top banget, serius. Paling top. Paling konsisten, paling top, enggak ini itu segala macam. Itu yang dinamakan pemain profesional. Gitu aja ya. Betul. Kalau sisa-sisanya profesional juga, cuman mungkin dari
Gitulah J. Harus belajar lah pokoknya sama mereka-mereka. Benar. Karena satu kan dari J dari Venezia, sekarang ke Sassuolo kan. Sassuolo juga dia selalu rutin main. Balik lagi Verdong. Jadi dia awalnya kan pas begitu masuk Lille kan diragukan sama fans-fansnya kan. Tapi lama-lama setelah gabung, setelah rutin main, setelah kelihatan prosesnya kan emang Verdong yang malah diinginkan. Betul. Nah, tadi balik lagi J, kalau misalnya dari ke pemain, kita sekarang ngomongin ke pemain dikit aja. Yang bikin tadi ada nggak cocok dengan coach itu karena apanya? Maksudnya emang tingkahnya, apa caranya dia, apa gimana? Oh, kalau satunya itu karena memang permainannya kurang masuk ke skemanya coach. Dan satunya mungkin attitude-nya kurang. Ngelawan. Ya betul. Keras. Betul. Jadi kan ada yang bilang kan apa namanya bahasa diktator. Yeah. Nah, ada yang bilang coach itu diktator gitu katanya. Ya memang iya. Itu harus di dalam lapangan. Benar. Itu memang wajib gitu. Kalau enggak ya itu bisa biar ada respect ya. Ya kan ya namanya bawa pesawat pilot kan ya pilot yang bawa gitu dan sama juga kapal gitu. Jadi coachnya memang keras di dalam lapangan tapi di luar beda gitu. Jadi setelah itu punya memang ada beberapa masalah yang terjadi karena coachnya keras. Ya udah jadinya nggak cocok kayaknya. Tapi benar nggak sih Jay, ini menyambungkan ke yang tadi kita salah satu rumornya emang karena pemain ini tuh lebih bilang gue taunya dan gue dengarnya emang karena bilang gue setelah ini karena mau main sama tim gue. Gimana? Ya udah nggak apa aja ya. Jadi gue taunya pemain ini tuh di salah satu pertandingan cedera. Terus dia emang bilang sama pemain lagi, gue karena mau main sama tim klub gue nih. Bener nggak? Kira-kira? Kata-katanya sedikit beda. Oke. Mungkin lebih tepatnya dia bilang harus pintar. Harus pintar dalam hal apa? Kenapa dia bilang harus pintar? Harus pintar. Karena saya main lawan tim ini, tim bagus nanti. Jadi harus pintar. Dia underestimate berarti. Nggak tahu ini kan? Kenapa harus pintar nggak tahu ya. Coba kalian pikirkan aja gitu maksudnya. Ya. Itu sebelum pertandingan berarti? Apa setelah malah? Setelah. Kan dia keluar. Iya. Langsung setelah gitu? Ya. Pas di half time berarti? Betul. Oke. Dan itu pun saya kan dengar dari pemain lain temannya kan? Iya. Oke. Ya, makanya gue bilang tadi dia lebih ngomong karena gue mau main sama tim gue, tapi dia sebenarnya ternyata ngomongnya karena harus lebih pintar. Betul. Dan di situ secara permainan dia gimana aja sebenarnya aja? Kalau kita nggak ngomongin attitude ya, secara permainan di latihan, di apa segala macam gimana? Latihan oke. Pertandingan jelek. Pertandingan sama timnas. Yes. Tapi kalian melihat nggak pertandingan sama klub-klubnya sebelumnya? Oke. Oke. Dan mungkin karena dia lama juga ya di tim itu ya. Jadi permainannya oke. Dan ya sekarang kan udah enggak ya kayaknya, jarang ya. Bukan jarak lagi. Udah enggak. Ya saya beberapa isu saya dengar juga sih maksudnya tentang dia masuk sekarang kayak gimana. Dan gimana ya? Mungkin nggak cocok aja mungkin sama timnas. Kan ada pemain yang mungkin jago banget di tim, betul. Tapi yang nggak bagus gitu di timnas gitu kan. Kayak Messi juga kan dulu begitu gitu. Iya. Ya mungkin tipenya kayak gitu. Dan kalau nggak cocok sama pelatih mungkin ya bisa nggak bagus mainnya. Nyesel nggak sih dia akhirnya? Ini salah coachin sih. coachin. Salah coachin akhirnya ya. Mau nggak mau ya. Tapi kan bukan pilihan. Tapi kan balik lagi barengan. Iya kan? Kalau itu pilihan coachin. Oh gitu, oke. Tapi kan setelah coba nggak cocok. Lambarin, Cina. Iya. Kurang. Nah itu kan sebenarnya
Karena ini mungkin lebih kebanyakannya pas momennya dan dibesar-besarnya pas ketika lawan Cina kan, Ji. Nah itu kan banyak juga tuh yang bilang, banyak juga masih yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba jadi Asnawi yang kapten? Karena kan sebelum-sebelumnya kan Jay kan yang kapten kan. Nah itu sebenarnya gimana, Ji? Kalau faktanya, Ji? Faktanya memang Asna yang kapten dari awal, dan Jay pun tahu. Dan pas sebelum lawan Cina kan memang Asna nggak pernah main. Dan ketika Asna yang main ya pasti dong kapten yang jadi harus pakai ban kapten gitu. Benar. Dan Jay pun bilang begitu, Asna yang pakai aja gitu. Silakan, itu nggak apa-apa. Walaupun dia sebelum-sebelumnya dia yang kapten. Tapi kan karena memang Asna aja nggak main gitu. Makanya ya ban kapten ya dipakai sama Asna gitu. Itu sih, itu nggak terlalu masalah sih. Mau kaptennya siapa ya tetap leader gitu. Cuman kan banyak netizen bertanya-tanya kan pasti, kok kenapa ini tiba-tiba Asnawi yang jadi kapten? Ya sebenarnya karena kapten utama timnas kan dia kan emang. Dan itu kan cuman simbol aja. Ya semua pemain harus bisa jadi leader, maksudnya harus bicara terus gitu. Maksudnya dalam lapangan. Belum tentu, J. Ya itu kan masalah. Nanti kena sampai yang baru-baru nih. Itu kan masalah. Jadi maksudnya ya Jay misalnya nggak pakai ban kapten. Apa dia nggak jadi leader gitu di timnya? Ya, karena dia juga posisinya juga vice captain kan, kapten kedua, kapten ketiga. Dia berhak bersuara juga. Betul. Benar. Nah, terus pas ketika pertandingan melawan Cina itu sih emang panas. Apanya? Bukan dari cuacanya. Bukan dong, itu justru dingin. Iya dingin sih kayaknya. Dingin sih. Dan bukan pertandingannya, kondisi saat itu. Iya sedikit. Ada. Sebelum mulai pertandingan udah panas. Iya, sebelum pertandingan udah. Setelah selesai pertandingan Bahrain, kita pindah. Nah itu baru di situ. Mulai semuanya segala macam itu. Berarti dinamikanya panjang aja ya. Sebenarnya nggak panjang ya, cuman ya katanya dinamika ruang ganti itu dinamika ruang ganti nggak ada. Nggak ada. Siapa yang ngomong? Bukan ruang ganti sebenarnya dinamikanya. Nah itu. Iya kan? Itu. Iya kan? Dinamika sebenarnya bukan ruang ganti. Iya. Dan juga selama ini kan emang siapa yang ngomong gitu ya? Yang dinamika. Itu kan ya maksudnya mereka kan nggak tahu sebenarnya. Bener. Emang yang ada di dalam ruang ganti itu siapa? Bener. Dan siapa yang selama ini ngomong? Iya. Dan sebagai orang yang valid. Iya. Itu siapa gitu? Iya. Nggak ada yang valid sebenarnya. Iya. Karena kalau misalnya tiba-tiba Coach Shin tahu tapi JJ nggak tahu, nggak mungkin. Karena kan JJ yang translatein ke Coach Shin kan. Memang. Nggak mungkin. Saya sama Jin sih. Iya. Kalau Jin yang bahasa Inggris kan ya. Iya betul. Kita selalu bertiga bareng selalu. Tapi pas begitu yang pada saat itu belum mulai pertandingan tapi udah panas, Coach Shin di saat itu gimana J posisinya J? Tertekankah atau? Jujur saya nggak bisa lihat. Oh gitu. Nggak tahu Coach Shin seperti apa. Tapi ya pastinya banyak pikiran sih. Menurut saya ya. Dia pasti banyak pikirkan bukan cuma pertandingannya doang, tapi pikirkan posisinya, ya posisi-posisi orang-orang penting juga, dan pikirin media juga bagaimana. Betul. Pasti begitu sih menurut saya. Belum lagi pikirin dari supporter gimana perasaannya kan. Nah, supporternya bukan ke coachnya tapi supporter ke orang-orang pentingnya ini, itu takutnya itu juga dipikirin. Karena kalau menurut gue setelah lawan Cina lah, lawan Bahrain itu bagi gue sih udah menang karena kita diisengin aja ya. Ya kalau tadi balik lagi kalau misalnya kita lawan Bahrain aja juga udah menang secara permainan, ya mungkin kita udah lebih lawan Australia tuh lebih legowo lah ya, nggak terlalu beban kali ya. Jadi memang apa ya, kalau balik lagi ke cerita itu ya, setelah lawan Bahrain memang kita bagus, tapi di babak pertamanya itu coachnya nggak suka. Nah makanya coachnya keras di situ pas meeting sama pemain setelah pindah ya ke Cina ya, coachnya kerasin. Ini banyak yang salah. Kalian nggak ada di sini pemain bintang. Kalian nggak ada pemain-pemain yang ya kalian bilang bagus gitu. Karena lihat kalian permainan kayak gimana. Udah langsung kita tunjukin, kita tegaskan build up dengan berani. Build up aja nggak apa-apa. Kita cukup kok. Kita punya skill bagus gitu. Sekitunya pasti bisa gitu. Terus udah begitu, tapi udah latihan juga. Build up terus. Tapi di babak pertama kalian mungkin bisa nonton kembali. Babak pertama lawan Bahrain, kita salah terus. Iya benar. Dan benar. Kayak ke pressure gitu. Apalagi Jay juga begitu. Jay aja begitu. Iya. Salah beberapa kali dan setelah passing ke kiper nggak ada yang buka lebar lagi. Kayak lempar tanggung jawab ke kiper gitu. Itu apakah masih karena ada debat panas di pertandingan sebelumnya lawan Cina? Karena kan jaraknya nggak jauh kan?
Enggak, ini omongin lawan Bahrain. Iya, Bahrain iya. babak pertama. Dan setelah itu kan baru coaching crossing gitu maksudnya. Itu yang mungkin jadi bisa dibilang pemicu mungkin. Dan coaching tuh masih mempercayai pada pemain itu loh. Main lawan Bahrain kan? Makanya itu saya juga bingung. Ya kan? Kenapa? Masih mempercayai kan sebenarnya kan? Masih kesempatan melihat. Karena mungkin lawan Cina juga mungkin menurut saya itu ya. Iya. Bukan meremehkan, tetapi ya maksudnya level dia bisa lah, maksudnya bersaing harusnya lawan mereka. Benar, Cina harusnya ya, tapi ternyata entah kenapa dia sengaja atau nggak sengaja permainannya jelek banget, parah. Dan semua orang termasuk orang yang nggak tahu bola pun itu dia jelek. Itu main 90 menit gak sih Doi? Enggak, 45 menit. Enggak ya. By the way gue lupa, pertama itu lawan Cina apa lawan Bahrain dulu kita ya? Lawan Bahrain dulu ya, baru lawan Cina. Lawan Bahrain baru Cina. Iya kan, iya. Iya, berarti lawan Bahrain dulu dia emang dikasih kepercayaan ya. Pas lawan Cina makin kelihatan. Dan di lawan Cina itu mungkin dia, nah pas begitu dia mengeluarkan kata-kata itu, kalian jadi dalam locker room shock apa gimana? Nggak ada yang dengar. Oh, karena dia ngomong sama kita kan keluar langsung half time. Kita nggak ada waktunya buat harus ngobrol sama mereka kan, yang udah keluar. Dan mereka ya pasti mandi dan baru keluar lagi nonton gitu kan biasanya. Jadi kita begitu ngobrol di ruang ganti sama pemain-pemain yang akan main lagi di babak kedua, udah habis itu kita keluar. Jadi bukan saya dengar langsung, tetapi ada ya intinya pas pindah ke Indonesia setelah kalah, ya dia cerita langsung pemainnya itu. Betul. Jadi shock gak dengar itu? Atau sebenarnya lebih kesel sih. Kesel. Apa sebenarnya kayak lebih kayak oh ini kayak kritik? Maksudnya saya orang Korea loh. Saya orang Korea aja sekarang begini gitu untuk timnas Indonesia gitu. Tapi lu sekarang dapat warga negara Indonesia tapi kok otaknya kok kayak banget gitu. Iya. Gitu loh. Iya. Kayak ya kalian aja yang udah berproses dari lama ibaratnya kan. Ya emang bukan warga negara Indonesia kan. Kalian capek membangun, kalau misalnya dibilang ngapain gua pusing-pusing ini sebeban-beban ini gitu. Iya kan? Kita berapa orang, kita staf pelatih semua kita mati-matian selalu, mungkin nggak perlu kita jelasin tapi kita benar-benar sampai malam begadang buat analisa lawan dan kita meeting setiap hari. Itu aja kayak bikin kita capek banget, tapi belum lagi latihan, makan aja harus bareng terus. Ya begitu, tapi dia kok bisa pikirannya begitu gitu. Iya. Tapi kalau misalnya jadi ngelihat di perjalanan kalian selama 5 tahun, pertandingan apa yang sangat disayangkan harusnya kita menang? Cina ya? Itu doang. Itu. Yang lain ya menurut saya cukup banget. Dan ya Bahrain ya pada tahu lah masalah itu. Mungkin salah satu harus menang harusnya. Salah satu harus. Tapi emang apakah menurut Jaya sendiri Cina kita kalah emang karena udah situasinya nggak nyaman, apa karena emang udah sini lagi telepon saya. Oh gitu nggak apa-apa enggak tunggu ya guys. Nggak apa-apa ya kan, mungkin ada perlu ini kita itu dulu aja, penting nggak apa-apa itu mah beda J, santai aja J. J, gue penasaran sebenarnya, ada nggak sih pemain yang direkomendasi Coach Shin tapi sampai sekarang tuh belum bisa dapat kita? Direkomendasi. Coach Shin pengen banget tuh pemain ini, tapi nggak bisa sampai sekarang, entah mungkin administrasinya, entah apanya. Ada kayaknya. Siapa tuh Jim? Yang di Crystal Palace? Jero. Itu kayaknya. Jero 2. Dia minta tapi nggak dapat sih. Posisinya gelandang berarti kan? Betul. Nggak dapat itu. Nggak tahu lagi siapa ya. Terlalu banyak. Gitu ya. Cuman mungkin sosok striker sih yang bikin agak kita, karena kan kebanyakan di era Coach Shin yang bobol gawang dari second line kan? Betul. Karena kita belum memang punya sosok striker yang benar-benar kali ya. Tapi memang gaya Coach Shin gitu. Gitu ya. Jadi gaya Coach Shin tuh bukan striker yang cetak gol. Tapi ya semua bisa. Iya, semua bisa. Kayak pemain gelandang atau fullback atau wingback yang cetak gol biasanya gitu. Kalau lihat
strategi dan taktiknya coach. Berarti strategi andalan coach itu dengan timnas Indonesia sebenarnya lebih ke counter attack apa ngelihat lawan-lawannya juga aja? Pasti lihat lawan. Lihat lawan. Ya kalau lawannya setara sama kita mungkin bisa high pressing langsung. Tapi kalau enggak sih. Kalau misalnya kalau JJ lah udah selama 5 tahun di timnas, pertandingan apa paling berkesan J? Pertandingan apa yang paling berkesan? Lawan Korea Selatan, Piala Asia U23. Ya. Itu yang adu penalti tuh. Sampai ngulang tuh adu penalti. Masalah paling panjang kan. Pertandingan paling panjang itu soalnya. Itu sih yang membuat saya terkesan karena gua bisa mengalahkan negara gua mungkin yang posisinya lebih tinggi dari Indonesia. Betul. Itu perjuangan pemain gimana deh? Perjuangan pemainnya terus setelah lolos kondisi saat itu gimana? Coach Shin dan staf pelatih yang lainnya gimana? Kalau setelah menang ya kita gila semua. Senang banget. Mungkin ada yang bilang, "Lu kan orang Korea kok seneng." Ya bodo amat kan. Kan saya lagi kerja di timnas gitu, timnas Indonesia gitu. Bukan timnas Korea. Kalau timnas Korea yang menang pun saya nggak dapat apa-apa juga kan. Yang kasih bonus gitu. Iya, benar. Yang kasih bonus kan timnas Indonesia gitu ketika kita menang. Tapi bukan karena bonusnya, tapi kita bisa mengalahkan tim Korea Selatan yang begitu hebat dan mereka lolos Olimpiade hampir 42 tahun lolos terus. Tapi gara-gara Indonesia yang Coach Shin dan saya kerja di situ menghentikan Korea Selatan jalannya ke Olimpiade gitu. Itu kan kayak sejarah banget. Gitu. Itu menjadi kebanggaan sendiri gitu jadinya. 42 tahun mereka selalu lolos dan dikalahkan sama negara yang jauh di bawahnya sama orang Korea pula. Jadi kalau kita tuh seneng banget, tapi kalau Coach Shin tuh kelihatan biasa aja pertama menang dan dia langsung jalan ke pemain-pemain Korea, dia hiburin satu-satu dan setelah kembali ke ruang ganti baru kita senang-senang bareng gila-gila. Berarti kan setelah itu kan lawan yang ini momen lawan Guinea kan, Olimpik kan, Olimpiade kan. Nah pas proses lawan Guinea tuh J, itu kan kita juga selangkah lagi juga lolos ke Olimpiade untuk pertama kali di sepak bola ya. Balik lagi sama kayak timnas untuk selangkah lagi. Nah, ya kan sama-sama kan? Bagus. Ya kan? Sama-sama kan. Nah, itu gimana aja? Apakah pas lawan Guinea itu kita emang Guinea di atas kita level permainannya atau emang kita kalah nggak hoki aja, nggak beruntung aja apa gimana aja? Permainan menurut saya enggak sih. Tapi mungkin pemainnya kurang juga. Dan kita cuman ada beberapa back yang kita nggak bisa pakai. Kayak Rido sama Justin nggak bisa pakai. Jadi makanya kita mau panggil Elkan tapi nggak bisa. Dan ya udah dengan tim ada aja gitu dan bermain. Kelihatan memang capek sih pemain juga karena memang perjalanan kita tuh hampir 1 bulanan gitu. Capek dan juga masalah paling besar itu ya wasit sih sebenarnya. Wasitnya yang mainin itu pasti. Soalnya penalti kan dia dapat penalti ya pertama. Penalti kedua itu dia langsung nunjuk benar. Itu tanpa mikir dia langsung 1 detik lewat langsung dia. Kalau wasit itu normalnya dia harus pikir dulu benar apa enggak keputusannya ya. Iya, setidaknya 3 detik pikir dulu baru tiup. Ini enggak langsung, makanya Coach Shin kan marah banget kan itu. Kartu merah kan juga marah. Ya kartu merah langsung. Dan suruh pemainnya keluar. Mau usah main. Suruh keluar. Ya sempat itu kan, sempat nggak main kan itu. Terakhir main lagi kan? Iya. Suruh keluar tapi pemain bingung. Keluar enggak gimana gitu kan. Terus si Bagas mau keluar lagi, oh ya udah enggak usah. Itu kalau lolos pertama kali itu Indonesia Olimpiade sepak bola. Balik lagi itu dari Olimpiade aja ya, apalagi Piala Dunia pasti ada intrik-intrik yang membuat sebuah negara untuk masuk atau tidaknya J. Pasti J, jangan pasti J. Kalau Olimpiade kan nggak ada yang nyangka juga kan sampai ke situ kan? Iya benar. Ya itu kan jadi anggap aja bonus ya mungkin kalau kita lolos gitu. Tapi Piala Dunia kan kita udah siapkan gitu, rencanakan kita mau lolos gitu, itu kan. Tapi sebenarnya tuh kejadian timnas yang lolos ke round 4 ini kebanyakan kayak udah pernah kita lawan kan di round sebelumnya kan. Kayak di round 3 kita Arab udah pernah menang dan mereka malah nggak pernah menang. Di Indonesia dikata 2-0. Di Saudi kita 1-1. Irak kita belum pernah menang memang lawan Irak. Karena pas mungkin era
pelatih Irak sekarang kan Graham Arnold. Di era sebelumnya kan Jesus Casas. Itu emang kita selalu susah tuh lawan Irak. Dan emang Irak kan pada saat itu kan emang lagi gacor-gacornya ya. Ayman Hussein striker tuh gila banget. Ali Jassim lagi top-topnya. Sekarang kan Iraknya bisa dibilang lagi underperform. Saudinya juga dibilang kita menang 3-2. Ada yang bilang jangan lihat skor 3-2-nya, kita duanya ini penalti. Ya kalau kita mungkin ya kan ada yang ngomong tuh kita jangan lihat skor 3-2-nya, kita duanya ini penalti. Kalau misalnya ada penalti 3-0. Ya kenyataannya kan 3-2 bukan 3-0. Gini aja. Kalau hanya lihat skor 3-2 ya berarti nggak tahu bola. Iya. Itu namanya nggak tahu bola. Ya udah berarti yang tahu nonton aja, yang orang nonton ya begitu. Lihatnya berarti skornya 3-2 udah bagus gitu kan. Iya. Karena kan juga sebenarnya ini kesempatan kita kalau gua ngelihat ya dari grup sebelah sama grup kita lebih berpeluang kita sebenarnya daripada grup sebelah. Grup ini lebih masih agak berpeluang lah dibanding grup sebelah. Grup sebelah tuh mungkin Qatar ya, walaupun Qatar juga di bawah. Qatar itu kan lebih tinggi daripada Arab Saudi peringkatnya kan. Tapi balik lagi Qatar pemainnya juga udah lebih ini sih. Underperform itu semua ya kayaknya. Iya. Ya. Tapi kan mereka tetap ada Akram Afifnya kan luar biasa ya. Kalau Arab Saudi Salim Al-Dawsari memang kita bilang oke. Tapi balik lagi Salim secara umur udah makin ini, secara permainan kita udah pernah lawan. Qatar kita belum pernah ketemu. Kita nggak tahu ibaratnya kan. Harusnya kalau di grup kita lebih peluang kita tuh sebenarnya lebih bisa lah. Betul. Iya kan logikanya kan sebenarnya kan. Sama. Iya. Kita udah pernah lawan, kita udah tahu cara permainannya. Kalau grup sebelah kita belum pernah sama sekali nih. Betul. Qatar kita belum pernah, dicurangin kita nggak tahu gimana, UAE kita juga nggak tahu gimana. Nah kalau dari JJ sendiri sebenarnya ngelihat peluang timnas kemarin di round 4 itu kalau misalnya nggak jangan ambil dari kayak misalnya gue bilang di pelatih Coach Shin, pasti kan kalian optimis segala macam pasti. Kalau tapi ngelihat secara kalian taktik segala macam, kalau masih pelatihnya Coach Shin di round 4 kemarin gimana hasilnya? Wah, ini sebenarnya gue salah sih nanyanya ya. Nanya sama JJ gitu ya. Iya harusnya nanya Coach ya. Saya bukan pelatih nih soalnya. Kalau saya kalau ngomong begini tadi kalau saya ya. Kalau saya nggak tahu coaching kayak Oke lah kalau misalnya kita bilang JJ nggak dalam kepelatihan timnas. Sebagai penonton aja. Kalau saya ya. Lolos ya. Kalau menurut saya. Karena saya ada video juga di YouTube saya. Setelah analisa Saudi ini lebih gampang daripada Irak. Iya. Saya bilang. Iya. Dan saya bilang di YouTube-nya Bang Akmal bilang 12% lolos. Setelah saya analisa Saudi, semua saya satu-satu pemain ini main di mana aja, pernah berapa kali pertandingan, permainannya seperti apa. Dua pertandingan saya analisa sebelumnya, lawan Ceko sama lawan Meksiko. Ini bisa, dan saya bilang di situ di YouTube saya 60% kita bisa menang, lebih gampang dari Irak, jujur. Dan makanya saya bilang mungkin 70%. Karena kemarin Irak pun menurut saya Irak kurang banget. Iya lagi underperform juga. Betul. Dari round 3 udah underperform mereka. Dan syutingnya Irak itu nggak banyak sih kemarin. Benar. Dan 2. Ya kan? Shot on goal-nya 2. Dan memang tim kuat itu seperti itu. Satu pun cukup. Syuting. Yang penting efektif. Gol kan? Kita syuting mungkin lebih banyak ya dari Irak ya. Tapi kan nggak bisa manfaatkan dengan baik gitu. Itu perbedaan tim kuat sama tim nggak kuat. Tapi gimana tim nggak kuat dibikin kuat itu ya tergantung lagi balik lagi taktiknya lagi. Taktik dan pelatihnya lagi. Lawan Arab kita di GBK juga mereka yang nguasain pertandingan tuh. Betul. Tapi kita berapa kali. Nah tapi harus kita mengerti dan memahami dengan betul-betul. Menguasai itu bukan menyerang loh. Ya. Itu bukan menguasai. Tetapi menguasai itu walaupun kita bertahan itu bisa kita menguasai juga maksudnya. Jadi bukan sepenuhnya menguasai itu ya menyerang terus gitu. Tapi menyerangnya juga bagaimana kita harus lihat gitu maksudnya. Itu sih maksudnya. Tapi kalau JJ lihat sebagai ya udah dibilang sekarang kan tetap mengamati timnas ya. Di era Patrick Kluivert sih strategi apa yang jadi salah nih sebenarnya? Nah ini saya beberapa kali ngomong memang saya belum dapat warnanya dia sebenarnya. gitu. Apa sih sebenarnya
ciri khasnya dia, yang biasa dia lakukan itu apa sih gitu. Sampai mulai dari build up ke depan itu oke, sampai ke samping. Tapi habis itu udah nggak ada apa-apa gitu. Apa sih setelah ini gitu, mau ngapain gitu. Di third area gitu, dia mau ngapain juga nggak, belum kelihatan. Saya pas lawan Lebanon pun saya lihat gitu. Itu kan menurut dia pasti tim inti kan, Lebanon itu. Tapi kayak belum kelihatan juga. Gimana ya gitu, harusnya dimatingin aja gitu kan, maksudnya yang sebelumnya gitu. Tapi nggak tahu, katanya kan mau ganti sistem, mau ganti 4 back lah apalah. Tapi nggak kelihatan juga lawan Chinese Taipei kan maksudnya di bawah kita ya, gitu, jauh banget ya, itu kayak tim kuliah lah gitu. Ya, jauh banget. Terus juga lawan siapa, Lebanon juga nggak kelihatan gitu mau ngapain juga gitu, padahal Lebanon juga ya di bawah kita gitu. Iya benar, harusnya, karena dia juga kan nggak lolos kan, nggak sampai ke round 4 kan. Nggak. Nah itu artinya udah terbukti gitu, mereka di bawah kita, tapi juga tetap kita nggak bisa ngapa-ngapa. Berarti bukan komunikasi dong, Jay, yang salah. Nah, ini yang ngomongin komunikasi itu apa sih sebenarnya? Enggak, maksudnya komunikasi apa sih? Iya, kadang-kadang komunikasi apa sih komunikasi? Iya, kan? Apa sih? Kan udah dibikin nih, bukan komunikasi ini masalah nih. Kadang kan kemarin, karena komunikasi bla bla. Ini udah bukan satu komunikasi nih sama nih. Coba, apa nih? Komunikasi apa dong? Ya makanya kan yang lebih tahu sebenarnya JJ kan. Kan kalau dari makanya itu. Kalau dari antar sebenarnya saya nggak tahu apa, emang nggak ada sebenarnya ya. Saya nggak tahu masalah komunikasinya apa gitu kan. Kan udah terbukti juga pemain yang ngomong sendiri kan di YouTube-nya di Belanda itu. Zigo itu apa ya? Di situ kan ngomong sendiri mereka pemainnya, nggak ada masalah komunikasi. Dan mereka juga kaget kenapa Cousin harus dipecat gitu. Bukan saya loh yang ngomong, tapi pemain-pemain Kelvin Verdon, Kevin Dix sama Lackner kan yang main di situ. Mereka yang ngomong kan. Apa masalah komunikasi? Apa? Kalau ada yang bisa jelasin, silakan. Yang ngomong masalah komunikasi siapa? Silakan jelaskan gitu. Coba. Dan coach ini sendiri juga nggak ngerasa komunikasi kenapa-kenapa aja ya. Ya mungkin komunikasi dinamikanya kali maksudnya. Benar. Dan balik lagi karena dia bilang komunikasi dilempar ke media, sosmed segala macam, jadi rame tuh pundit itu. Pelatih sekarang kan Patrick, orang Belanda kan? Iya makanya. Berarti komunikasi harusnya lancar dong. Makanya tadi gue bilang kan, harusnya bukan masalah komunikasi lagi dong. Harusnya lebih bagus dong permainan. Iya makanya. Menang dong. Bukan cuma secara bahasa, itu dia. Secara kultur. Kebanyakan warga negara pemain timnasnya kan dibesarkan secara kultur Belanda kan, kita bilang kan. Walaupun mereka warga negara Indonesia, tapi mereka kecil dan besar dengan sistem Belanda segala macam. Apa mau bilang apa sih? Sepak bola adalah sepak bola. Ya, kultur mungkin ada sedikit pengaruh. Ya. Tapi tetap sepak bola adalah sepak bola. Iya. Nggak ada yang bisa mengganggu sepak bola dengan kulturnya, bahasanya. Nggak ada. Iya. Yang ngerti bola, udah dia aja yang ngerti bola gitu. Yang nggak ngerti bola, nggak ngerti, tetap nggak ngerti mau ngapain, mau jago omong, mau lancar bahasanya, mau tahu kulturnya, ya bodo amat. Yang penting yang jago bola aja, udah. Dia yang menang pasti. Ya itu kan udah terbukti sekarang kan, setelah udah kejadian. Iya, bukan. Berapa kali lagi kejadian lagi? Bukan terbukti lagi, udah terbantai, tersalahkan, semuanya udah jadi satu aja. Udah kayak gini kan, tinggal kemarin ibarat kalau dapat tinggal 180 menit lagi kan. Mungkin cuman tahun ini kalau menurut gua yang momen kita sedekat itu. Tahun 2030 kita nggak tahu lagi. Pemain itu satu umurnya udah makin tua. Pemain-pemain yang sekarang juga belum tentu ke depannya juga sesuai kondisi fisiknya masih ini. Amit-amit ya, kita nggak tahu kan, namanya pemain sepak bola lebih adu fisik segala macam, kita nggak tahu kan. Apalagi regenerasi sekarang juga belum tentu jalan ya. Menurut gue ya emang ini momennya. Cuman ya kalau bagi gue sih dihancurkan dengan sendirinya sih. Kalau bagi gue ya dihancurkan dengan sendirinya. Kalau bagi gue ya, kalau bagi tadi balik lagi gue bilang yang sedih itu warga negara Indonesia kebanyakan. Semuanya warga negara sedih. Tapi yang paling kecewa kalau menurut gue sih tim kalian paling kecewa. Kalau paling sedih bukan. Jadi siapa? Selain pemain gue bilang. Pemain doang, serius. Pemain yang paling kasihan. Serius. Iya, kalau paling kasihan pasti. Saya tuh kayak pemain kan datang tuh. Iya. Datangin ke supporter setelah kalah lawan. Iya. Nah, itu gue bahas tuh. Iya, gue bahas tuh. Itu saya sedih banget sih itu. Gimana perasaannya pemain gitu? Wah,
itu sedih banget serius. Sedih banget. Ya kita mah apa sedihnya kalau dibanding sama mereka gitu. Iya. Mereka yang kehilangan Piala Dunia kok. Iya. Kalau masuk panggung Piala Dunia itu level mereka bakal naik banget pasti. Pasti. Walaupun kalah di bantai. Benar. Kayak Panama tuh dulu. Kayak Panama di Piala Dunia selalu dibantai segala macam. Tapi mereka udah setidaknya orang ingat Panama pernah main di Piala Dunia. Betul. Itu kayak pas kemarin. Nah, tadi Cici bahas yang pas lawan Irak setelah pertandingan. Kan yang nyamperin tuh semua pemain tuh. Betul. Pelatihan gerbong itu nggak ada nyamperin. Di situ supporter gimana Ci? Selainnya kita dengar manggil mereka nama Coach Sin. Kita bingung memang semua. Kok mereka nggak datang sih gitu? Nggak ada etikanya gitu loh. Ya. Kan ada yang bilang, ada pundit yang bilang, Coach Sin nggak ada etikanya gitu. Katanya nggak pernah minta maaf kalau kalah. Katanya. Ini apa dong? Iya. Ini supporter datang jauh-jauh buat nonton timnas loh. Dan banyak masalah juga dulu, maksudnya pas di lapangan tuh kemarin ya di Saudi ya, banyak masalah buat masuk ke sana. Sampai apa ya, banyak masalah seperti itu tapi tetap datang nonton gitu, panas-panasan gitu datang. Tapi pemain doang yang datang, pelatihnya kenapa nggak datang, itu apa? Mereka omongin apa kayak gitu, mau ngomong apa, bingung gitu kan, mungkin nanti pas press ngomong apa yang mereka diskusikan. Atau malah takut sama supporter ya? Bisa nggak sih? Takut. Siapa yang bisa interview sama Patrick, silakan coba tanya. Kenapa gitu, mungkin ada masalah kali, mungkin nggak tahu juga. Ya kan kita mungkin mereka ngerasa mimpi Indonesia ternyata gagal di tangan kita yang tinggal selangkah lagi. Kalau kita kesamperin supporter bisa digeruduk kita nih, kita nggak tahu kan? Ya, kita nggak tahu. Iya makanya coba silakan interview, bisa undang Patrick, silakan coba tanya. Jauh sih, harus ke Belanda dulu udah, nggak berani ke Indonesia. Mana lagi? Ke pulang Belanda juga nggak tahu sih. Nah tapi gue penasaran aja, setelah Coach Sin nggak jadi pelatih timnas lagi kemarin, tawaran dari negara mana aja yang paling kira-kira dia sebenarnya itu bakal terima tapi ternyata akhirnya enggak? Negara atau klub lah sebelum Ulsan. Ada negara beberapa. Mana tuh, kalau misalnya Asia Tenggara ada? Malaysia. Timur Tengah. Oh gitu. Oke. Dan kemungkinan bisa lolos Piala Dunia juga. Timur Tengahnya. Yang bikin kemungkinan apa? Yang bikin JJ kemungkinan? Maksudnya kemungkinan dia bakal lolos Piala Dunia. Maksudnya tim yang berada di posisi baik. Oke. Gitu. Bermain di ronde 4? Ada yang main, ada yang nggak main. Oke. Ada yang langsung lolos. Oke. Ntar aja gue tebak-tebakannya ya. Oke. Ntar gue tebak-tebakannya ya. Oke. Tapi apa yang bikin waktu itu Coach Sin nggak mau ambil? Ya karena ada beberapa hal mungkin masalahnya. Apakah karena Indonesia ada di situ? Kalau yang saya baca mungkin karena kompensasi juga. Oke. Kompensasi dari PSSI. Kan sampai lunas nggak boleh kerja. Bukan nggak boleh kerja, boleh kerja tapi kan gaji dikurangin. Sampai lunas. Berarti sekarang masih dicicil dong. Nggak tahu. Harusnya. J, tapi JJ sekarang ke depannya tuh bakal apa J? Ngambil dalamin sebagai pengen melatih atau jadi analisis atau apa tuh? JJ karir ke depannya pengennya apa? Ya kalau ada kesempatan ya pengen coba melatih. Tapi masalahnya semua sebenarnya di masa depan saya juga. Maksudnya kan saya kan perlu cari uang juga. Ada pengeluaran saya yang tetap gitu kan. Itu juga harus saya pikirkan. Tapi dengan jadi pelatih aja, saya mungkin nggak cukup mungkin. Oh gitu. Ya pasti, apalagi di Indonesia gitu. Jadi pengen sih mau lanjutkan lisensi berikutnya gitu. Dan coba-coba cari kesempatan. Kalau ada kesempatan pengen coba juga. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Dan saya tetap akan ada di dunia bola karena saya bikin YouTube juga karena itu sengaja. Saya tetap mau berada di dunia bola, apalagi sepak bola Indonesia gitu. Karena udah merasakan sepak bola Indonesia seperti apa. Jadi saya nggak mau keluar aja gitu dari dunia sepak bola Indonesia gitu. Jadi makanya saya bikin sengaja YouTube dan saya analisa timnas terus gitu. Berarti kalau misalnya tadi nggak jadi pelatih, tapi tetap di dunia sepak bola, kira-kira apa J? Entah bikin SSB atau akademi? SSB juga lagi
dipertimbangkan juga. Gitu. Ya banyak hal sih, banyak chance yang saya lagi lihat juga gitu kan, perlu pikirkan matang-matang gitu. Maksudnya walaupun mau bikin SSP dan juga lagi ada mau kerja sama juga sama Persija, atau enggak saya mau coba analisa Persija juga karena saya tinggal di Persija bukan karena Jakmania apa gitu. Nggak harus juga ya kan? Iya, kan saya analisa Persija kan berhak kan, maksudnya nggak harus Jakmania aja kan yang gitu. Itu sih. Tapi ada ngambil license nggak sekarang? Ini ada D sama C udah. Di Indonesia berarti ngambilnya? Di Indonesia. Apakah sistemnya sekarang kalau misalnya Jeje tahu cara melatih coach Sin itu diajarin di ngambil license ini? Yang coach Sin ajarin selama ini ke Jeje kan pasti kan Jeje dulu ilmunya di sepak bola secara analis bla 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 kan nggak ada nih. Setelah sama coach Sin dan setelah ngikutin license, apa perbedaan yang paling kelihatan sih? Kalau license kan cuma materi aja, itu kan formalitas juga. Tetapi bagaimana ngatur pemain kan nggak ada. Betul. Sebenarnya melatih mental mereka kan nggak ada. Dan bagaimana tarik ulurnya pemain juga itu kan penting sebenarnya. Itu juga nggak ada. Ya makanya Coach Nova juga waktu itu mau ambil lisensi tapi nggak dibolehin. Karena itu agak lama juga dan lebih baik ya sama saya aja dulu. Itu lebih baik. Nah, akhirnya Coach Nova mungkin pasti merasa kecewa sih sedikit karena ini kesempatan bagi dia juga kan maksudnya buat naik level. Tapi ya mungkin Coach Nova pasti akan berpikir yang sama sekarang saat ini. Lebih baik nggak ambil waktu itu. Karena dia pasti merasa banyak belajar lebih banyak ilmunya jadinya ya, pasti lebih banyak ilmunya yang nggak bakal dapat di lisensi itu. Jik, pesan coach apa sih yang paling JJ ingat selama ini selama 5 tahun? Pesannya? Yang paling JJ ingat paling kalau mau berkembang harus jadi satu. Pemain, staf pelatih, PSSI. Gue penasaran, Coach Sin apakah mungkin balik lagi ngelatih timnas Indonesia? Kalau dari JJ ngeliat lah. Jadi gue nanya dua nih, ataukah mungkin dan yang kedua apakah mau? Saya ada chatnya sama Coach. Coach nanya nih. Pernah nanya sebelumnya? Ini tanggal 10 Oktober nih. Baru tuh berarti. Baru habis kalah lawan Saudi. Ya, betul. Tanggal 10. Hari Jumat ini. Nih guys. Ya intinya saya ceritakan suasananya kayak gini nih sekarang coachnya. Kalah 3-2, kalau kalah lagi lawan Irak ini mungkin pasti bakal gemar lagi nih pasti gitu kan. Wah, ini beneran jangan-jangan saya harus ke Indonesia gitu. Coba ya saya buatin ya biar coachnya balik. Iyalah, harus lah sih. Kalau gue sih harus ya. Gue dikata-katain ternak bodoh amat, gue nggak peduli karena kita udah ngelihat buktinya ya. Kalau gue udah ngikutin timnas, gue udah ngelihat ya bukti cara permainan, secara hasil. Ya mereka kan 5 tahun ngelihatnya kan cuman gelar ya, bukan fondasi, bukan proses ya. Balik lagi sebenarnya kemarin di round 4 tuh bukan proses lagi, harusnya hasil udah 5 udah 5 tahun. Hasilnya tinggal itu. Harusnya kan hasilnya itu juga kalian yang bikin. Tapi ternyata diambil sama nakoda lain. Apa ya 6 match apa 6 match 6 poin ya? Yang coachin. Iya, 6 match 6 poin. Tapi yang baru 2 match 6 poin, 3 match apa gitu 6 poin. Iya. Lawannya dong lihat, makanya gue bilang. 5 padahal coaching 5 tahun gitu ya. Makanya itu selalu pengen gue debatin. Tapi kan kita lihat maksudnya itu agak kata-kata karena kualifikasi Piala Dunia kan mulai dari round 1. Round 1 ya? Bener. Oke, kita abaikan round 1, round 2 deh. Ngomongin round 3 aja. Kan dia kan ngomongin round 3 juga kan? Iya. Round 3. Round 3 itu mulai dari kapan? September kan? Oke. September. Lawan Saudi pertama kali itu ya? Desember. Selesai Kosin. Dalam 3 bulan Kosin bisa menghasilkan 6 poin. Terus sekarang yang baru. Dari Januari sampai ke terakhir kemarin lah. Kapan? Round 3 itu bulan Juli ya? Juli. Kalau nggak salah ya, Juni apa Juli ya? Iya, kalau nggak salah ya. 6 bulan dong berarti. Harusnya hitungnya gitu dong, 6 bulan. Nah itu kan. Dan mainnya di kandang lagi yang dapat poin itu. Iya kan? Iya kan? Sebenarnya kalau kita omongin ya saya bisa menang sebenarnya, tapi kan nggak perlu didebatin. Orang-orang
pintar mah tahu lah pasti maksudnya ini. Maksudnya nggak perlu kita harus jelaskan satu-satu ini kan. Iya. Tadi kan balik ke komunikasi, J. Pasti komunikasi bahasa. Orang mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa sih J, Coach udah 5 tahun belum belajar bahasa Indonesia atau belum bisa bahasa Indonesia? Ini kan, ini dari JJ yang langsung jawab nih. Ya, oke. Sekarang balik lagi. Ya. Siapa ya? Mas belajar bahasa Korea 5 tahun, kira-kira bisa apa? Bisa ngobrol? Bisa. Ngobrol doang bisa kali ya? Bisa ya. Oke. Jadi sekarang ada saya nih, dan saya orang Korea langsung dan bisa bahasa Indonesia. Mas yang ngomong langsung lebih baik atau saya yang ngomong langsung lebih baik bahasa Korea? JJ. Saya? Itu udah tahu kan berarti? Siapa yang ngomong lebih baik? Oke. Coach memang nggak jago belajar bahasa. Dari dulu belajar bahasa Inggris juga nggak bisa. Bahasa Indonesia juga susah. Walaupun bisa dikit-dikit aja gitu. Tapi maksudnya gunanya apa? Maksudnya belajar bahasa Indonesia sekarang? Apa cari alasan gagalnya Coach ini karena ini? Menurut saya cuma itu doang sih kedengarannya dari luar. Dulu kenapa Coach nggak belajar bahasa Indonesia ini? Apa namanya? Gara-gara ini jadi komunikasinya kurang bagus gitu. Kurang dekat lah segala macam benar. Tapi siapapun lihat Coach ini paling dekat sama pemain. Betul. Apakah kalau karena nggak bisa bahasa Indonesia jadi Coach nggak dekat gitu? Kan enggak. Betul. Apa masalahnya di sini coba kalau masalah belajar bahasa? Memang nggak jago dia belajar bahasa. Mau gimana? Karena kan semua orang beda-beda kan. Ada yang mungkin pinternya di sini, ada yang pinternya di sana gitu. Yang mungkin Coachnya pinternya di bola aja gitu. Udah. Menurut saya. Tuh, jadi jangan kalian tanya-tanya lagi guys. Kenapa Coachin nggak belajar bahasa atau nggak bisa belajar bahasa? Ya emang mungkin menurut Coachin ya ada porsi-porsi yang masing-masing. Gue lebih pantas di sini, gue cocoknya di sini. Betul. Dan balik lagi, bukan berarti nggak bisa belajar bahasa Indonesia nggak dekat sama pemain aja ya. Betul. Justru gue lihat yang sama nggak bisa belajar bahasa Indonesia lebih dekat pemain-pemainnya. Dulu tuh banyak tuh bukan cuplikan lah, pemain posting segala macam di era Coachin masih bercanda-bercanda, serius, bercanda-bercanda, lucu-lucu, keakrapannya, Marceng, Rido, apa segala macam. Coachin juga nggak mereka sebagai anak ya, kadang ditempeleng, bla bla, itu kedekatan anak sama orang tua ya. Di era sekarang gue ngelihatnya kayak pemain kok kayak kaku banget sih, tegang banget sih. Apa karena nama besarnya apa gimana tuh? Karena bisa bahasa Belanda ya. Ya, padahal sama-sama bisa lagi kan? Apa yang malah gara-gara itu kali jangan-jangan. Jadi apa? Karena ngerti bahasa jadi nggak enak kan. Sama kayak Ragnar segala macam dia apa-apain, ditempelin pas apa sama Rido. Tapi dia kalau misalnya disuruh melatih lagi mau dengan kondisi sekarang dan mungkin perasaan sekarang. Saya nggak tahu. Kalau kata dia sih di podcast saya kemarin bilang ya mau bisa kembali kalau itu kapan? Kalau uangnya pas. Itu kapan dulu ngomongnya? Nah, itu kan sebelum round 4 kan? Iya. Iya nggak? Sebelum round 4 apa sesudah round 4? Sebelum dong? Setelah udah lolos ke round 4. Iya, maksudnya sebelum main round 4 tapi kan? Iya, sebelum itu kan masih perasaannya mungkin. Itu nggak tahu. Ya mungkin ya kita ngomong lagi perasaan ya. Gue sok tahu gitu ya. Nah, belum nanya sebenarnya. Kalau itu masalah itu belum nanya. Ya mungkin kan sekarang kayak coach lebih ngerasa udah gagal aja baru cari gue lagi kan, bisa jadi. Ya kan, jadi kayak nggak mau. Tapi kalau dari coach sendiri cinta sama Indonesia. Pasti dong. Pasti. Cinta banget. Cinta banget ya. Pasti. Saya yakin itu. Walaupun udah sesakit-sakit itu ya kita bilang sakit lah ya. Makanya tadi gue bilang sakitnya kan bukan sama Indonesia atau sama masyarakat Indonesia. Iya. Sakitnya kan sakit. Makanya tadi gue bilang sebenarnya kalau kita nggak ngomongin pemain, gue bilang yang berhak kecewa itu kalian. Kalau kita nggak ngomongin pemainnya udah pasti lah, mereka udah capek rela bla bla dihantam sana sini udah pasti kalau itu. Tapi kalau misalnya pemain paling akrab sama JJ siapa sih? Di timnas pemain paling akrab. Saya jujur kalau di luar TC nggak mau ketemu pemain biasanya. Ya nggak mau dekat aja. Maksudnya maunya setara kayak coachin. Karena takut ya karena dekat jadi takut ada minta tolong apa, bilangin ini apa itu. Ya walaupun ada ya. Tapi kalau saya sih di dalam training kan paling dekat ya paling sama Arhan kali ya. Arhan ya. Ya. Apa sih yang bikin Arhan tuh dikangenin? Coachin juga kangennya Arhan. Ya kan, Arhan, Asnawi, Rido, JJ juga paling dekatnya Arhan. Apa yang bikin sosok Arhan ini
Dan kalian ngeliat lah setelah era pelatih Patrick kan Arhan udah nggak pernah dipanggil. Apa yang jadi pembedanya? Sebenarnya menurut saya pemain kayak Arhan itu butuh di timnas. Karena dia yang selalu jadi teladan. Kalau latihan, apalagi mungkin kita bisa lihat dia walaupun nggak main pemain inti, dia masuk sebagai cadangan, gitu kan? Dia mati-matian. Benar. Itu yang kita harus menilai tinggi dia. Ketika satu pemain mati-matian lari di dalam lapangan, 10-10-nya akan tahu, merasa, wah teman gue tuh mati-matian nih. Jadinya bagaimana? Kita juga jadi begitu. Karena dia. Jadi artinya dia mempengaruhi tim ini jadi positif. Jadi baik. Ya itulah. Kalau 11-11-nya main seperti itu bagaimana coba? Nah itu yang maksudnya ditekankan mental lagi gitu. Dan Arhan itu ya pemain yang bisa membuat suasana seperti itu. Menurut saya ini. Tapi gue lihat sih, waktu ada match lawan apa gitu, Arhan menit masuk ke 70, dia lari tuh semua lapangan. Bola di mana dikejar. Lawan apa ya? Ada tuh. Ada, tahu. Dia lawan bola di mana dikejar, bola kesini dikejar semua. Pasal apa gue lupa deh. Ini ngeliat deh, anjir Arhan. Piala Dunia pokoknya round 3. Iya, round 3 lawan Arab Saudi apa lawan apa gitu di GBK mainnya. Gue lupa dah. Ya, saya ingat. Kalau momen timnas yang bikin JJ ngerasa nangis apa, J? Ya pas lawan Guinea itu. Guinea. Selesai. Dan soalnya saya nggak pernah lihat Kosin nangis. Jujur, selama 5 tahun ini nggak pernah Kosin nangis. Sesedih apapun. Saya nangis beberapa kali pun sendiri, tapi Kosin nggak. Itu pertama kali Kosin. Dan terakhir kalinya saya lihat Kosin nangis gitu. Itu yang membuat saya sedih sih. Maksudnya betapa sedihnya gitu loh sampai bisa Kosin nangis gitu kan. Padahal banyak banget momen-momen yang bikin kita nangis, tapi Kosin ya tetap mungkin, tegar. Ya sayang banget kan mungkin ya ini udah satu langkah lagi gitu kan udah bisa lolos Olimpiade gitu. Kangen gak sih sama coachnya? Kangen sih. Lumayan. Walaupun sering berkomunikasi kadang ya tetap. Walaupun sering dimarahin. Ngelihat coachin sebagai sosok apa sih? Sosok seorang ayah yang tegas dan baik sih. Bisa membuat orang lain bertumbuh secara nggak langsung gitu. Bukan secara langsung dia ngajarin sesuatu, tapi secara nggak langsung dia lempar, kita yang ngerasa sendiri dan kita yang bisa bertumbuh sendiri dengan baik. Nah Marcelino itu yang butuh kayak coachin pasti benar. Kalau kayak Marcelino. Iya. Apalagi di momen-momen sekarang ya. Betul. Justin, Marcelino, Ivar mungkin. Nah, itu apa sih kalau yang JJ lihat yang bikin balik lagi kalau dibilang komunikasi bahasa jadi salah satu pemecah belahnya, tapi justru malah Justin, Ivar, Rafa mungkin yang kita bilang nggak satu bahasa malah lebih nyaman dan lebih cinta sama coach JJ. Kalau JJ lihatnya kenapa? Pendekatan mungkin, cara treatment mereka gitu. Ya kadang marahin, kadang baikin. Dia tahu timenya kapan harus baikin, tahu timenya kapan harus kerasin. Itu dia tahu. Itu ya jagonya coach itu memang itu. Itu satu. Jagonya coach tarik ulur sama pemain. Karena itu nggak dipelajarin di materi ya. Itu dia pengalaman ya. Nggak mungkin ada yang pas tarik gini nih. Iya. Pas ulur begini. Ngerti juga enggak kan? Iya makanya itu. Pengalaman itu sebenarnya. Itu sih pengalaman. Berarti terakhir ketemu coach itu kapan sih? Ketemu terakhir di Korea pas saya pulang berarti Juni sih. Yang bikin podcast itu ya? Ya betul. Itu terakhir. Itu ada pesan apa coachin sama untuk pemain-pemain Indonesia? Coaching nggak banyak ngomong. Gitu. Kalau tentang timnas lagi sih. Tapi kalau telepon masih angkat. Gengsi J. Nggak tahu ya. Mungkin nggak tahu ya. Nggak ngerti sih kenapa. Saya juga. Tapi ngelihat timnas sekarang J, gimana J? Apakah masih optimis buat kedepannya dengan segala kondisi? Mungkin JJ tahulah segala kondisi di dalamnya ya. Secara teknis dan non teknisnya.
Katanya kan mau ada rapat. Nah setelah itu baru lihat dulu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di timnas ini. Mungkin lihat dulu 1-2 minggu ini baru bisa saya omong juga mungkin. Kalau lihat sekarang seperti ini, mau persiapan 4 tahun pun nggak akan lolos lagi pasti. Iya. Menurut saya. Kalau dengan momen kayak gini ya. Betul. Gue penasaran J sebenarnya terakhir J. Coach Shin tahu nggak sih nama-nama yang dipanggil untuk round 4 pemain-pemainnya? Pasti dia yang baru mungkin nggak tahu. Pasti dia kan mungkin atau JJ ngasih tahu, oh si Marcelino nggak dipanggil, oh di VAR nggak dipanggil. Kalau squad mungkin tahu ya, karena nggak dipanggil jadi nggak dimainin. Dia ada lebih shock nggak sih kenapa ini nggak masuk ternyata? Nggak pernah nanya masalah itu. Nggak pernah. Mungkin kan bagi dia mungkin atau bagi JJ sendiri kan mungkin kayak IVAR harusnya kan bisa lah IVAR gitu. Ya menurut saya juga harusnya bisa sih masuk. IVAR harusnya aja ya. Ya kalau bagi gue sih sebenarnya yang harusnya dipanggil yang sekarang nggak dipanggil IVAR bagi gue. Mungkin nggak masuk kali taktiknya Patrick mungkin. Taktiknya dia mungkin beda. Dia kemauannya harus passing itu yang justru IVAR di era Coach Shin kurang kayak apa kayak gitunya. Saya nggak ngerti ya. Gana agresif. Makanya harus ini undang podcast si ini Patrick. Coba undang makanya. Coba tanya atau nggak ke Belanda langsung. Aduh J. Kalau studio semahal ini harusnya bisa berangkat. Tapi mungkin nggak mau ditemuin J. Bisa bahasa Inggris ya. Gue pikir harus bahasa Belanda juga. Ya soalnya kan dia ini juga kan eksklusif podcast kemarin. Iya, langsung kan dia. Iya. Padahal saya datang ke Saudi ketemu aja nggak bisa loh pemain. Sama pemain? Iya. Kenapa? Maksudnya kan hari H pertandingan kan mereka berangkat. Kan biasanya supporter datang, fansnya datang, ya apa aja kan gitu. Yeah. Saya mau nyapa aja gitu sebenarnya. Mau lihat pemain gitu jalan gitu kan. Sebenarnya kayak ya lambaikan tangan aja udah gitu kan. Datang ternyata jalurnya udah beda katanya. Dibedain. Itu kan sedih banget kita datang jauh-jauh loh gitu bertiga lagi gitu kan. Biayanya berapa kita ngeluarin buat lihat. Bukan ada memang, sponsor lagi. Iya memang buat nonton ya, buat nonton timnas ya memang tujuan utamanya. Tapi kan kita datang ke hotel juga buat lihat pemain apa gitu aja gitu kan, senang gitu. Tapi itu aja nggak boleh, ya sedih aja sih kemarin. Nggak tahu kenapa. Tapi langsung besoknya ada podcast eksklusif. Wah gila. Parah tuh J. Parah banget. By the way tiket di Arab kemarin berapa J? Tiket timnas Indonesia? Murah banget. Pertandingan 100 ribuan. 100 ribuan. Di sini kan mahal banget J. Jangan dijawab J, bukan panpel J. Berarti kenapa nih? Hah? Jutaan ya biasanya yang bagus ya? Ya. Wow. Puluhan kali lipat. Zam. Damn. Ya udah J. Kayaknya gue mau nanya satu sensitif boleh gak sih J? Apa tuh? Nanya satu sensitif boleh. Ini boleh dijawab apa boleh enggak sebenarnya. Ini pertanyaan gue yang dari dulu gue emang benar-benar penasaran banget sih. Elkan kenapa sih J? Kan itu udah rahasia umum kali. Apa? Kenapa? Kan dipanggil pas lawan Guinea itu. Tapi nggak datang. Tapi apakah emang dianya? Apakah emang karena federasinya? Apa karena apanya? Ya kita asumsi sih dianya. Karena memang wewenang untuk lepas pemain itu dari klub. Apalagi itu kan bukan FIFA Matchdays. Yep. Memang wewenangnya ada di klub gitu. Boleh lepas, boleh enggak. Tetapi kalau biasanya pemainnya mau, itu pasti bisa. Oke. Tapi dia alasan klubnya nggak bolehin, ya udah. Tapi setelah itu emang coach nutup dia nggak bakal manggil lagi. Enggak. Balik lagi karena attitude mungkin ya. Bukan attitude, nasionalismenya. Oke. Lu cinta negara lu ya datang. Itu punya cuma beberapa hari kok. Iya. Datang. Kalau menang pun ya lu juga senang aja Olimpiade. Iya, lolos gitu. Bener. Itu Dewangga kalau nggak salah berangkat di hari Hamin berapa kan? Hamin 1 kan? Dan kekurangan back terus Dewangga tuh dipanggil ke Prancis langsung. Lupa nih. Kayaknya iya. Iya, Dewangga. Kayaknya iya. Kayak kita kekurangan back atau apa gitu. Betul. Dipanggil. Karena ada kartu merah 2. Bener. Dipanggil Dewangga hari itu juga dan hari itu juga main lagi. Kayak baru nyampe. Nah, dan fisiknya oke aja. Paham. Kayaknya iya deh. Nggak ingat sih. Jadi kalau terakhir J, penutupan J. Terakhir ketiga kali kayaknya. Satu kata untuk timnas Indonesia J, atau satu kalimat lah, atau satu bebas lah J. Satu kata. Semangat. Oke guys, itu dia podcast kita bersama JJ. Semoga JJ kedepannya selalu sehat, selalu bisa
mendukung timnas, memberikan kritik pastinya kalau emang itu ternyata nggak sesuai, nggak bagus dari dilihat dah 5 tahun prosesnya harus tetap dikritik karena mungkin kalau kritik bukan dari supporter atau emang orang-orang yang ngerti bola siapa lagi kan, karena mereka apalagi butuh kritik biar makin membangun dan semoga kedepannya tadi balik lagi Coach Shin, kalau bagi gue ya, kalau gue sendiri sih pengen sih kalau Coach Shin balik lagi, cuman kita nggak tahu hubungannya gimana, dari Coach Shin sendiri gimana. Kalau dari gue sih ngelihatnya masih pengen sih untuk Coach Shin buat ya mungkin Piala Asia lah. Bangun lagi. Bangun lagi, ya benar lagi bangun lagi. Makasih banyak Jay, semoga Jay sehat selalu. Guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya.